Shalom teman-teman RYC. Puji Tuhan kalau di hari ini kita bersama-sama bisa meninggikan Tuhan. Gue mau ajak kita semua berdiri bersama-sama. Bersama-sama kita muji nama Tuhan. Sebab kasihnya sempurna buat setiap kita. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Come on. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Ini pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Bersama-sama katakan, kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, tebus dan selamatkanku, jadikan ku baru, hidupku dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, tebus dan selamatkanku, jadikan ku baru, hidupku dalam-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Come on. Kasih sempurna buat setiap kami, tebus dan selamatkanku, jadikan ku baru, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Come on. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Biar musik memuji nama Tuhan, come on. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Walaupun kami terjatuh, Kau tetap tuntun kami. Walau ku terjatuh, Kau tetap tuntunku, tak pernah lelah Kau membentukku. Roh-Mu besertaku menjaga hidupku sampai hidupku. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Walau ku terjatuh, Kau tetap tuntunku. Tak pernah lelah Kau membentukku. Roh-Mu besertaku, menjaga hidupku sampai hidupku. Senangkanku sama-sama. Kasih-Mu selamatkanku, dan rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Sama-sama katakan. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Katakan lagi. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Walau ku terjatuh, Kau tetap tuntunku. Tak pernah lelah Kau membentukku. Roh-Mu besertaku, menjaga hidupku sampai hidupku. Senangkan-Mu, Roh-Mu besertaku, menjaga hidupku
firman-Mu sehingga jadi seperti-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom semuanya, selamat sore. Kembali lagi di RYC On Air. Malam ini kita akan mendengarkan firman yang luar biasa dari kokoh kita yang satu ini. Tapi sebelum itu, kita bersatu dulu yuk dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri kami dapat kembali belajar bersama-sama di RYC On Air ini ya Bapa. Bapa, taruhlah perkataan-Mu di mulut anak-Mu, Kobuyung malam ini, untuk dapat menyampaikan firman yang mengalir dari hati-Mu saja. Ya Bapa, jadikan sore ini waktu yang sangat memberkati untuk setiap kami. Kami mau belajar dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi teman-teman, bagi kalian jangan asing ya dengan wajah baru ini. Kita akan kenalan dengan Ko Buyung. Hai Ko. Hai. Masih muda jadi panggilnya harus Koko ya, jangan panggil Om. Malam ini kita akan dengar sharing tentang apa nih? Ayo Ko, sharing tentang apa malam ini? Karena kita sudah sering sekali bagaimana mau belajar menjadi radikal, maka saya mengajak ayo kita untuk membrainwash untuk radikal. Nah, Wah, brainwash, cuci otak ya? ya. Tanpa Jadi ini kita belajar tanpa kita membrainwash sulit kita. Cara kita membrainwash diri sendiri ya? Oke, menarik. Nah. Oke, boleh dimulai aja langsung kok. Tentang apa nih brainwash? Nah, pasti semua yang masih muda-muda ini, saya juga masih muda sama sih, gitu kan ya. Oh iya, jelas. Jadi dibilang yang muda-muda, dibilangnya saya yang tua gitu. Enggak, saya masih muda juga sama gitu ya. Kita sering belajar dan diajar untuk menjadi radikal. Kalau kita mendengar kata radikal, memang di luar sana kesannya buruk. Tetapi kita harus tahu, radikal itu bisa dua jenis. Radikal buat Tuhan atau radikal buat dunia. Justru kita harus bisa membawa diri kita menjadi radikal untuk Tuhan. Radikal dalam hal apa? Radikal yang saya catat, yang saya pahami di sini. Yang pertama, kita harus radikal di dalam kesucian. Kalau kita tidak radikal di dalam kesucian, agak sulit. Yang kedua, radikal dalam hal apa? Radikal dalam hal kematian. Adakah kita radikal dalam hal kematian? Coba kita lihat. Orang-orang yang rela mati menghancurkan tubuh jasmaninya. Dia tidak memiliki rasa takut. Bagaimana dia bisa sampai tidak memiliki rasa takut? Ini yang harus kita pahami. Siapa di antara kita yang saat ini kalau mungkin menghancurkan diri kita sendiri, terus kita tidak punya rasa takut. Tetapi ada anak-anak muda yang mereka sampai radikal seperti itu. Tidak menutup mata hal ini terjadi karena mereka di brainwash cara berpikirnya. Di brainwash paradigmanya. Yang tadinya mungkin orang biasa-biasa saja kita melihat. Padahal dia orangnya anteng, kalem, baik, tetapi ternyata dia berani mengorbankan dirinya. Hal ini terjadi karena adanya proses pada saat dia di brainwash. Ada catatan yang terakhir buat saya, kita harus radikal di dalam iman. Ini hal yang menarik. Sering kita berkata kita beriman kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi perilaku kita tidak menunjukkan iman kita seperti itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, kayaknya nggak asik kalau nggak membaca firman Tuhan ya. Jadi di sore hari ini, mari kita
sama-sama dulu membaca firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Kita perlahan-lahan di ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berbicara brainwash berarti berbicara mencuci otak, mencuci paradigma kita. Setiap kita guys, pasti kita sudah dibimbing pada saat kita dilahirkan di dunia ini, kita dididik dengan adat istiadat yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu tidak bisa kita pilih karena sejak kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih mau dilahirkan dari keluarga mana, dari keturunan mana, di kota mana, kita tidak bisa memilih. Dan kita diwariskan cara berpikir, cara bekerja, segala adat istiadat, etika, sopan santun, kita diwariskan dari nenek moyang kita. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, maka untuk membrainwash, yang pertama kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Cara hidup kita yang dilahirkan dari kehidupan kita, pasti kita mewarisi cara berpikir orang tua kita, nenek moyang kita. Masa sih seperti itu? Tenang, saya akan tunjukkan guys. Saya sendiri dilahirkan dari seorang keluarga tukang kue. Seorang keluarga tukang kue yang tidak mampu. Jadi ketika saya dilahirkan, saya tidak pernah memilih. Tetapi ini fakta. Saya harus belajar berjuang, bekerja keras, bahkan setiap hari saya harus bangun dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi itu bikin kue. Dan ini yang diwariskan. Sejak kecil selalu kita diwariskan begini, ayo belajar yang rajin, kerja yang rajin, yang keras, supaya sukses jadi orang. Anak-anak muda sekarang yang saya lihat, beberapa teman-teman saya di dalam pekerjaan pun, mereka masih muda-muda, anak-anak boleh dibilang zaman digitalisasi sekarang ini. Cara bekerja mereka apa? Mereka penuh dengan ambisi bagaimana sukses, bagaimana berhasil. Hanya itu yang ada dalam pikirannya. Kita pun dari sejak kecil pasti dididik untuk seperti itu. Kita besar jadi orang. Loh, pertanyaannya sekarang, kalau dibilang nanti kalau sudah besar jadi orang, kita makanya harus kerja keras. Pertanyaan saya, emangnya belum jadi orang? Ayo guys, kalian semua orang bukan? Pasti orang kan? Gak ada yang belum jadi orang. Nah, memang ini konsep dari orang tua kita. Maksudnya jadi orang itu adalah kita sukses, kita kaya, punya rumah, punya deposito, punya perusahaan, punya jabatan, ya segala macam. Itu yang dimaksud. Jadi cara berpikir seperti ini yang diwariskan. Makanya firman Tuhan ada yang katakan kan, bahwa kita sudah ditebus dan dibayar lunas. Ditebus dari apa? Cara berpikir kita. Cara berpikir yang sia-sia. Ini yang harus kita tanggalkan. Semua itu ketika kita hidup di dunia hanya untuk memenuhi diri kita saat kita hidup. Jadi setiap anak muda harus sadar bahwa hidup kita singkat. Hidup kita singkat. 70 tahun itu bukan waktu yang kita bilang lama, itu singkat sekali. Kemarin kita rasanya masih sekolah dasar. Lalu tiba-tiba kita lulus, kita bekerja. Kalau kita flashback ke belakang, kayaknya kok cepat sekali ya. Padahal waktu sekolah dulu kan kita ngerasainnya lama, apalagi kalau mau ulangan.
Lama, waduh. Begitu mau ulangan kayaknya lama banget. Pengen cepet-cepet lulus. Nah, ini membuktikan waktu itu begitu cepat. Saya pun sering melihat ke belakang, dulu kayaknya waktu sekolah lama banget. Sekarang kok cepat sekali waktunya. Tak tahu usia kita sudah menjelang di ujung hari kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu. Nah, kita harus membrainwash. Kita mewarisi cara berpikir dunia ini. Cara berpikir bagaimana kita memenuhi kebutuhan saat hidup di dunia ini. Tetapi kita tidak pernah fokus bagaimana kehidupan yang akan datang. Harusnya sekarang kalau kita mau radikal, ayo, saya mengajak bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Tapi kan kayak kita masih muda, nah ini biasanya guys, anak muda itu selalu hidup cuma sekali, nikmatinlah, bahagialah. Nah ini, justru kalau sadar hidup cuma satu kali, kita harus berjuang bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan kita nanti. Bukan menyia-nyiakannya. Kalau saya jujur saya katakan, saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pendeta. Saya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang pendeta. Karena saya memang dulu orang yang paling anti dengan kekristenan. Anti dengan yang namanya Yesus Kristus. Saya selalu menghina. Sejak kecil saya dididik dari keyakinan saya sebelumnya. Dan cita-cita saya dulu cuma membotakkan kepala saya dan menggunakan jubah. Itu cita-cita saya dari kecil. Dan saya berjalan dengan waktu hidup saya setiap hari saya habiskan untuk dipersembahkan kepada hal-hal tersebut. Dan saya rela, saya radikal di situ. Berjuang terus di situ. Tetapi ketika kita menerima kebenaran, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita dicuci otaknya, kita persembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Anak muda sekarang, ayo apa sih? Mau game? Yang suka nonton drakor? Nah, saya nggak pernah nonton drakor, nggak tahu seperti apa tuh. Aktor-aktornya, artisnya saya nggak pernah tahu, cuma dengar aja drakor. Soalnya kalau zaman ABG, kalau kata orang-orang di atas kita, ABG itu angkatan babi gue katanya gitu kan. Nah, angkatan babi gue itu belum ada drakor. Yang ada itu telenovela. Jadi dulu sering nontonnya telenovela. Makanya saya sering mengatakan, awas nanti lama-lama jadi karyawan perumtel. Kok perumtel? Iya, penunggu rumah dan telenovela. Karena telenovela terus. Nah, ayo kita brainwash cara berpikir kita. Kita sekarang fokus bagaimana ketika dunia menawarkan kepada kita supaya kita mengejar kebahagiaan di dunia. Tetapi kita sadar sekarang kita harus mengejar kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan waktu kita mengejar? Saat ini. Kalau kita masih muda, bersyukur kita masih punya kesempatan yang banyak. Kalau kita dapat kesempatan, nggak ada yang tahu loh. Tahu-tahu tiba-tiba nanti malam ada yang meninggal dipanggil pulang. Nah, untuk kalian semua nih, ayo. Jangan merasa saya kan masih muda, saya masih lama matinya. Nah, banyak kan begitu berpikir, masih muda, masih lama mati. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di antara kita kapan kita mati. Ada yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin kan? Saya aja nggak bisa menjamin besok saya masih hidup. Bisa jadi nanti malam saya mati. Semua kita pasti mengalami kematian. Justru sekarang kalau mendengar saat on air ini, ayo saya mengajak kita renungkan. Yang kita persembahkan apa? Jujur dunia tidak pernah berhenti menyeret kita untuk memberikan hidup kita kepada dunia. Dan kita yang harus berjuang memberhentikan semua jerat daripada dunia ini dan kita menarik diri kita menyerahkannya kepada Tuhan. Brainwash cara berpikir kita. Tapi kan susah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana caranya? Caranya dengarkan suara kebenaran setiap saat. Setiap saat. Itu yang akan membrainwash kita. Kalau kita setiap saat dengarnya, lihatnya drakor, terus di pikiran kita tuh drakor terus.
Itu pasti, nggak mungkin nggak. Jadi ayo. Dari firman Tuhan tadi jelas kita harus membawa cara hidup kita yang tadinya dunia membentuk kita. Kita harus sadar ya, dunia membentuk kita mengikuti cara hidup dunia, gairah dunia, keinginan dunia. Sadar dong semua dunia ini membawa kita jauh dari hadirat Bapa. Jadi kita harus membrainwash pikiran kita supaya kita mengalihkan bukan lagi berdasarkan kehendak dunia, tapi hidup kita harus berdasarkan kehendak Allah. Karena firman Tuhan tadi katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau ada firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berarti kita semua memiliki probabilitas yang besar menjadi serupa dengan dunia ini. Dan faktanya begitu banyak. Kita harus jujur, mungkin saat ini kita juga sama dengan dunia ini. Jadi ayo, saya mengajak semuanya beralih. Radikal. Untuk menjadi radikal, kita harus mencuci otak kita. Seseorang yang berani mengorbankan dirinya, otaknya sudah dicuci. Karena yang dia lihat apa? Yang dia lihat bukan sekarang ini. Tapi yang dia lihat nanti setelah dia mengalami dan rela berkorban. Sekarang saya mengajak semuanya, ayo radikal. Radikal untuk Tuhan. Kita harus rela mati, bukan mati mengorbankan orang lain, bukan mati terus kita membunuh diri kita sendiri, tetapi mati di sini ayo sombongan kita. Oh tapi saya nggak sombong. Siapa bilang? Saya sendiri pun mengalami seperti itu. Cuman orang lain mungkin nggak tahu, tapi kita harus belajar terus mematikan. Kita harus radikal. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Bapa, ayo kita matikan. Kita harus sadar bahwa dengan cara berpikir yang ditanamkan dari dunia ini, pola berpikir yang ditanamkan dari dunia ini, bahkan kehendak dunia yang menyeret kita, membentuk kita ini, pada akhirnya membawa kita dikuasai oleh dunia ini. Sadar tidak? Kita dikuasai oleh dunia ini. Jadi, kita harus berjuang. Bagaimana menguasai diri kita? Harus hidup berdasarkan iman kita. Kepada siapa? Kalau dulu saya hidup di dalam keyakinan saya yang lama, saya meyakini betul. Saya meyakini betul dengan radikal. Bahkan dulu teman-teman saya berkata, tidak mungkin yang namanya Buyung itu menjadi seorang pendeta. Tidak mungkin. Bahkan sampai sekarang, kalau mereka ketemu saya bilang, nggak nyangka. Karena dulu saya paling anti. Tetapi sekarang kenapa bisa seperti ini? Karena ini di brainwash, cara berpikirnya. Untuk dapat di brainwash, bukan hanya karena kita memaksakan untuk mendengarkan kebenaran, tetapi kita harus rela diproses. Rela diproses. Kalau firman Tuhan tadi katakan di sini, jelas bahwa kalau kita harus mengalami pembaharuan akal budi, kita harus memberi diri kita. Berubahlah. Berarti kita harus mengalami metamorfosa. Perubahan. Transformasi. Kalau kita tidak mau memberi diri kita untuk ditransformasi, maka kita pun akan ditransformasi. Loh, maksudnya gimana nih? Pasti bingung kan? Kalau kita tidak mau memberi diri kita untuk ditransformasi di dalam kebenaran, maka kita pun ditransformasi. Tapi oleh dunia. Kalau kita memberi diri kita ditransformasi oleh kebenaran, maka kita memberikan diri kita, pikiran kita, kehendak kita, jiwa kita untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau kita nggak mau menolak, maka kita memberi diri kita untuk hidup dengan cara dunia. Hati-hati. Mau atau tidak kita ditransformasi, kita tetap berjalan dalam transformasi. Cuman transformasinya dengan cara yang salah dari kehendak dunia. Sekarang saya mengajak, ayo transformasi diri kita. Bawa untuk kita dapat menghidupi apa yang Bapak inginkan. Melakukan apa yang menjadi tugas kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Paulina. Saya sudah memberikan singkat bagaimana tentang brainwash.
Oke, silakan. Thank you banget kok. Banyak banget deh yang aku dapetin. Tapi mungkin ini yang pertama yang aku mau nanya nih. Kan kalau ngomongin soal brainwash itu kan tadi Koko sempat bilang kalau kita harus dengar firman. Kita harus dengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya kok, kan sering ini sering ya disebut gitu. Sering disebut terutama di kalangan anak muda. Di mana gimana kita bisa selalu mendengarkan firman. Padahal tuh kita harus menjalani hidup gitu ya. Kita harus menjalani hidup di mana kita harus tetap mendengarkan isi-isi lain. Nah, tapi kan sering isi-isi lain ini tuh yang kita tanpa kita sadari itu sebenarnya itu merubah mindset kita gitu. Misalnya contohnya dari misalnya ini mungkin masih sesuatu yang wajib ya kok, kayak misalnya ilmu tentang kerjaan, ilmu tentang ini, ilmu tentang itu. Tapi kan sembari kita menjalani itu kan dunia itu kayak menyuntikkan informasi gitu atau menyuntikkan prinsipnya itu. Gimana kita bisa dengan jeli gitu bisa filter gitu atau gimana cara kita menjaga apa yang masuk ini gitu. Tetap kalau yang masuk itu tetap firman yang benar gitu, bukan info-info yang nggak penting. Pertanyaan yang bagus. Mungkin di antara kalian yang mendengarkan ini dan menyaksikan ini belum tahu. Saya pun berkecimpung di dalam dunia marketplace. Saya sampai sekarang ini masih aktif bekerja di sebuah perusahaan perbankan. Dan saya sampai saat ini masa kerja masuk 29 tahun. Jadi bukan masa yang singkat. Dan bagaimana hidup dibentuk di dalam dunia marketplace. Dan ketika saya masuk di dalam dunia marketplace, saya belum menjadi seorang pendeta. Belum. Dan semua bingung dan selalu bertanya-tanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memilih supaya kita memasukkan terus kebenaran dalam hidup kita. Sedangkan dari dunia marketplace, perusahaan, lingkungan teman-teman kita di kantor, semua menyuntikkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Memang ini tidak mudah, tetapi kita harus rela memberi diri. 29 tahun bukan masa yang singkat. Bagaimana mengalami tidak dihargai, disingkirkan, diinjak, berbagai hal, digencet, kiri, kanan, atas, bawah. Kita mengalami itu semua. Dan semua itu seperti yang firman Tuhan katakan bahwa diizinkan untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu saya tidak mau. Dulu saya meyakini iman saya itu berbeda. Dulu juga saya belajar bahwa Alkitab yang kecil itu Perjanjian Baru sambil istirahat saya baca. Nah, bagaimana caranya sambil bekerja kita mendengarkan kebenaran? Saya selalu menggunakan earphone, putar, kita buka Truth ID. Kita setel Truth ID. Di situ banyak ada abam, ada ibadah-ibadah. Kita dengarkan terus. Setiap khotbah yang kita dengarkan satu kali, kita mendapatkan rema. Kita mendapatkan kebenaran. Kita putar 2 kali, kita akan mendapatkan kebenaran lagi yang berbeda, yang menguatkan kita. Kita putar lagi 3 kali, kita akan terus mendapatkan. Satu khotbah, kita dengarkan 7 kali, kita kadang mendapatkan 7 hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Jadi sering seperti itu. Ya dulu waktu saya masih sering naik sepeda motor, saya dulu memasukkan khotbah-khotbah di dalam, dulu ada namanya MP3 kalau nggak salah yang kecil ya. Yang kecil saya masukkan pakai earphone, saya taruh di jaket motor, saya sambil nyetir, tapi kuping kiri kanan dengerin khotbah terus sepanjang perjalanan. Khotbahnya padahal sudah didengar hari Minggu kemarin. Nah, kok saya punya alat recording. Saya dulu beli alat recording, jadi setiap datang ibadah, alat recording itu saya taruh di bawah dan saya rekam. Lalu saya putar lagi. Di situ kita mendapatkan kebenaran yang terus berkembang secara progresif di dalam hidup kita. Jadi, ayo, ketika kita bekerja, itu kesempatan kita. Kebenaran masuk, himpitan dunia ada, tekanan dari kantor ada, target ada, tapi kita tahu bagaimana bahwa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari ini bisa menjadi alat atau cara kita menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, itu dia. Jadi kita sendiri yang harus berkomitmen ya kok untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Betul. Tanpa komitmen tidak mungkin bisa, susah.
Oke, itu kasusnya kalau misalnya dalam karir kita nih ya, karir kita. Nah, kalau misalnya dalam konteks refreshing kok. Nah, kan sering kita merasa eh, iya bang, itu hakku gitu untuk nonton film misalnya film tertentu ya, untuk nonton ini, untuk melakukan ini yang banyak hal itu masuk sebenarnya sembari kita melakukan dari film, dari Instagram, sosmed, sekarang ada TikTok gitu dan lain sebagainya kan. Nah, ya gimana ya kasusnya kalau soal refreshing ini gitu, itu kan juga masuk. Mungkin ada yang bagus, ada yang gimana. Ya gimana cara kita benar-benar bisa mengatur ini kok? Oke, berbicara refreshment. Kan kadang banyak di antara kita nih yang muda-muda nih ya, yang muda-muda. Saya juga muda kan. Yang muda-muda berkata, kan saya perlu dong refreshing daripada stres gitu kan. Segala sesuatu boleh, tetapi apakah segala sesuatu itu bermanfaat? Nah, ini yang harus kita ingat dulu. Refreshing boleh nggak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Kita semua butuh refreshing. Tetapi kita harus ingat cara. Nah, kebetulan kalau saya mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa saya mengajarkan bagaimana supaya mereka sadar ketika kita berkomunikasi, teknik komunikasi itu semua sistemnya visual. Kita mendengar pun otak kita menggambarkan secara visual. Jadi apapun yang kita dengar pasti masuk. Dan dia akan terekam di otak kecil kita. Terkadang kita mendengarkan seseorang, kita nggak ngikutin dia, tiba-tiba gaya kita bisa ngikutin dia. Jadi harus disadari saat kita refreshing. Boleh nggak? Boleh nggak, ada yang melarang kita refreshing, tetapi apakah itu berguna untuk kehidupan rohani kita? Kalau kita nonton ke bioskop misalnya, lah yang ditontonnya apa? Beranak dalam kubur, apakah itu bermanfaat? Kita harus ada dulu nontonnya yang kita tonton apa gitu. Nah, yang kalau kita tonton film-film seperti itu yang tidak bermanfaat, tidak mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup menjadi seorang yang radikal di dalam Tuhan, ya buat apa? Sama saja kita sekarang disuguhkan ada minuman yang bermanfaat buat tubuh kita, misalnya madu. Ada lagi satu minuman yang disodorkan kepada kita yang membunuh hidup kita, yaitu racun. Pilih mau yang mana? Ayo, kita mau pilih yang mana? Madu atau racun? Kalau kita mau memilih madu, kita memilih berpikir dia buat sehat tubuh kita. Kenapa kita tidak memilih yang sehat untuk manusia rohani kita? Kita harus memilih dari sekarang, jangan menyesal. Saya sendiri kadang kalau saya mendengarkan kebenaran, seharusnya sudah sejak dulu, mungkin sekarang berbeda. Tapi tidak ada kata terlambat. Kalau dulu saya belajar kebetulan ya dulu radikal juga. Sampai saking radikalnya melihat sebuah gambar yang kita imani dan kita yakini, kita tidak berani merobeknya, melipatnya atau menghancurkannya. Karena kita merasa berdosa sekali. Itu sampai seperti itu radikalnya. Nah, seharusnya kita sekarang lebih dari itu kalau kita menyadari kebenaran bahwa ada kehidupan yang abadi yang tidak ada batasan waktunya. Refreshing? Boleh. Tapi harus memilah. Bermanfaat nggak? Misalnya refreshing jalan-jalan. Oke, boleh nggak? Boleh. Siapa yang nggak mau refreshing? Saya sendiri pun mau. Tetapi harus dilihat bermanfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, ya sudah. Lebih baik kita memilih tidak. Seperti itu. Berarti kok kalau misalnya untuk kita bisa nilai nih, ini bermanfaat atau enggak, sebenarnya kan kita juga harus memiliki kepekaan gitu ya. Dan kepekaan itu kan dibangun dari satu perspektif juga, yang sebenarnya juga dari pembelajaran firman Tuhan gitu. Berarti ini nggak bisa dipisahin gitu. Kalau untuk menilai sesuatu, kita harus tetap masuk gitu ya. Firman yang benar harus masuk gitu. Kalau nggak masuk, ya nggak bisa nilai kok. Iya nggak sih? Benar, kalau kita tidak mengisi bejana hati kita dengan kebenaran, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa ini tidak bermanfaat buat manusia rohani kita? Supaya kita bisa mendeteksi bahwa ini bermanfaat, kita harus mengisi dulu bejana hati kita, bejana jiwa kita dengan kebenaran. Makanya
masukkan itu kebenaran semua. Ketika kita melihat segala sesuatu, segala peristiwa, kita bisa mendapati, oh ini berbahaya nih, oh ini berbahaya. Kita punya sense, kita bisa merasakan kepekaan. Contoh yang paling gampang, kita pasti semua anak-anak muda suka bercanda kan? Bercanda, ngebanyol, ngebully, nah itu. Terkadang banyolan kita, bullying kita kepada orang lain, kita tidak pernah pikirkan itu membuat orang itu sakit hati dan marah. Saya sering bertanya, makanya nih, setiap anak-anak muda, ayo coba pikirkan dan renungkan sekarang ya. Lebih cepat mana kalian ngomong sama mikir? Kau lebih cepat mana ngomong sama mikir? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Saat-saat tertentu ngomong lebih cepat. Nah, kita harus jujur, kita terlalu lebih cepat ngomong daripada kita mikir. Dampaknya apa? Karena kita sering sekali lebih cepat ngomong, kita sering nyakitin orang lain. Nyakitin papa mama kita, nyakitin saudara kita, saudara kandung, kakak atau adik, teman-teman dekat kita, orang-orang sekitar kita. Terkadang kita tidak pikirkan bahwa itu menyakiti mereka. Oh, nanti ngarang. Saya mengalami, saya bercanda dengan teman. Lalu ketika saya bercanda, ngomongnya ya namanya bercanda, gimana lah kita bergaul ya. Anak-anak muda bergaul, bercanda. Tiba-tiba dia teman saya ini berbicara langsung tinggi, langsung ngegas gitu loh katanya. Woi jangan ngegas gitu kan. Ini ngegas langsung. Maksudnya apa? Nah, waduh. Saya langsung, itu langsung peka. Aduh saya salah ngomong nih. Langsung itu terlintas saya salah ngomong itu. Langsung, Tuhan ampuni aku. Nggak hilang-hilang itu. Damai sejahtera tuh hilang, tapi rasa bersalah itu nggak hilang-hilang. Sampai besokannya jadi kita takut kalau mau ngomong. Sampai harus berjaga-jaga. Jadi peristiwa seperti itu membuat kita akhirnya selalu berjaga-jaga, jangan sembarangan bicara. Nah, ini ya pengalaman hidup lah ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan, makanya isi bejana hati kita dengan kebenaran terus-menerus. Kalau kita mengisinya dengan kebenaran yang bukan kebenaran, maksudnya gimana tuh? Kebenaran yang bukan kebenaran. Ya pokoknya isinya bukan kebenaran yang murni deh, gitu kan ya. Katanya kebenaran, tetapi diselubungkan dengan hal yang lain. Kebenaran yang bukan kebenaran, intinya begitu. Ketika kita menerima hal seperti itu, maka yang terbangun di dalam diri kita, mental kita, sama seperti yang kita dengar. Kalau sekarang semua pasti merasakan bahwa kita harus berani mati, kita harus all out buat Tuhan, kita harus radikal, bahkan dari sebelum-sebelumnya, pembahasan sebelumnya, bagaimana kita radikal di dalam kekudusan, kita radikal yang lainnya, bla 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 bla. Tapi kalau kita tidak pernah mau memberi diri untuk di brainwash, sulit. Dunia lebih menarik. Dunia lebih menarik, menyeret kita. Dan itu seakan-akan lebih kuat daya tariknya. Walaupun belum tentu dia lebih kuat. Tetapi kenapa kita bisa merasakan itu lebih kuat? Karena daging kita terbentuk berdasarkan dari apa yang dunia inginkan. Jadi ini kayak magnet itu nyeret, melekat. Kalau kita sudah berubah kutubnya, begitu dunia menawarkan seperti magnet yang bertolak belakang, dia merasakan seperti ada batasannya, jadi tidak bisa. Kita harus bisa mengambil sampai posisi di situ. Isi bejana hati kita. Berarti sebenarnya kalau ini menarik yang soal magnet ini. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita harus sampai ada pada titik di mana kita tuh sama dunia tuh udah repel gitu, udah nolak gitu. Tapi sebelum itu kita akan terus cenderung mencari isi-isi dari dunia, iya nggak sih? Aku nampaknya begitu. Namanya kita masih muda, pasti kita akan mencari, anak muda ini sering sekali begini, kita mencari jati diri. Ini yang sering sekali membawa kita terseret dengan dunia. Saya pun juga dulu sama seperti itu. Saya pengen begini, pengen begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Tapi nggak ada yang berhasil semuanya. Karena kita mencari jati diri kita, akhirnya kita terjebak dengan segala keinginan dunia ini. Sekarang kita
yang mengerti dan mendengarkan kebenaran ini, saya juga mengajak semua, ayo guys yang muda-muda, pikirkan berguna nggak? Kita harus mencari jati diri kita. Ya, kita harus mencari jati diri kita di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat. Ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Memang tidak mudah, tetapi pasti bisa. Rasanya mustahil, tapi pasti bisa. Nah, seperti itu. Oke, berarti emang kita tuh harus dari awal ya, kita harus memberi diri untuk terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sampai ya jangan sampai kita keseret dengan isi-isi dunia, dengan apa yang dunia suntikkan ke kita, sehingga ya misalnya kayak teladan yang Koko berikan ya, terus dengar firman gitu. Kalau di jalan lagi ngapa-ngapain ya jangan isi sesuatu yang tidak bermanfaat ya, isi dengan firman Tuhan gitu. Kalaupun itu, tapi kan mungkin kok bagi orang kan mungkin nggak cuma di anak muda ya, apa mungkin nggak cuma di anak muda gitu, di orang tua pun mungkin itu terdengar aneh gitu, kayak lu dengarnya khotbah mulu sih, lu kok dengarnya ID terus sih gitu, atau apa kan kesannya jadi kayak aneh gitu, padahal itu standar apa gimana. Aku juga jadi ya kadang ada yang ngomong sana sini, mungkin kan kita sering dikatain lu sok-sokan lu gitu, sok-sokan radikal lu atau sok-sokan suci lu gitu kok. Nah, kalau dibilang standar buat mereka yang tidak mempercayai kebenaran seperti yang kita percayai, standar mereka ya seperti itu. Makanya bilang, lu mah hidupnya begitu, kayaknya nggak penuh warna. Dan apakah orang tua juga nggak mengalami ini? Mereka masih mengalami, walaupun di usia mereka yang sudah lanjut, yang sudah senior, mereka juga mengalami seperti yang anak-anak muda alamin. Tetapi bedanya, anak muda jauh lebih besar probabilitasnya untuk jauh lebih terseret. Kalau tidak dari sekarang kita membrainwash mereka. Justru kebenaran seperti ini, RYC on air seperti ini bagus untuk apa? Untuk membrainwash cara berpikir mereka. Ayo, bro, lu mau cari apa sih? Mau cari apa? Mau kaya? Oke, kaya. Udah kaya ya? Iya. Terus mau cari apa lagi? Jabatan? Iya, punya jabatan. Terus mau cari apa lagi? Kedudukan. Kekuasaan? Oke, punya. Punya rumah mewah. Punya harta yang banyak, punya emas batangan yang banyak. Nah, tiba-tiba misalnya di usia 30 tahun meninggal dunia, entah dengan apapun, apalagi zaman sekarang lagi COVID ya. Tiba-tiba kena COVID, nggak tertolong, meninggal. Pertanyaan saya, semua yang kita raih itu, emas, rumah, jabatan, kekuasaan, harta, masuk nggak ke dalam peti? Nah, ini dulu deh, masuk nggak ke dalam peti? Kita punya rumah, minimal sertifikatnya masuk nggak taruh dalam peti? Kan kalau kita kebiasaan, apalagi orang-orang kita, orang Chinese, yang lain-lainnya kebudayaan adat istiadat, biasanya di bawah peti, di bawah kita ditaruhin ya, diganjel-ganjel semuanya. Nah, pertanyaan saya, di bawah masuk nggak? Emasnya, logam mulianya, sertifikat rumahnya, piagam-piagam kejayaan kita dimasukin nggak tuh kira-kira dalam peti? Enggak. Yang ada direbutin. Dicari di mana hartanya. Belum juga dikubur, udah dicari di mana hartanya, berusaha direbut. Nah, itu kan semua akhirnya jadi sia-sia, tidak kita bawa pulang. Nah, kenapa kita tidak mencari atau memenuhi, mempersiapkan hal-hal yang membawa kita pada saat kita pulang, kita bawa. Apa itu? Bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Memiliki wajah Yesus di dalam wajah kita. Mengenakan karakternya. Jubah karakternya kita gunakan yang kita pulang ke sana. Jadi kalau berbicara standar orang dunia pasti seperti itu. Saya sendiri pun mengalami. Kalau ditanya, mengalami nggak? Mengalami. Bahkan saya ketika banyak dari mereka udah tahu, memang sudah akhirnya tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya bilang ya udah biarin aja. Contoh yang paling gampang, karena saya berkantor di sebuah gedung di ketinggian 12 lantai. Ketika gempa, bisa bayangkan bagaimana goncangannya. Semua kocar-kacir lari. Dan ini terjadi. Ketika gempa, saya cuma duduk diam. Lalu, yang lainnya begitu sudah selesai nih tanya. Sampai mereka bilang begini, di sini emang luar biasa ya. Yang lainnya kabur, ada satu orang. Nggak kabur, nggak apa, duduk aja di kursi. Saya bilang, emang kenapa?
Lah, saya lari mau kemana? Mau ke bawah. Belum sampai bawah kalau ini ambruk saya sudah ketiban. Saya bilang begitu. Ya sudah duduk aja di sini tenang-tenang aja. Kalau mati ya udah mau gimana lagi. Tapi kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini yang harusnya menjadikan kita benar-benar radikal di dalam Tuhan. Kita nggak takut lagi. Radikal di dalam kematian itu kita harus mematikan kesombongan, keegoisan. Walaupun mungkin kita orang yang berkuasa, tapi seakan-akan kita tidak punya kekuasaan. Kita mungkin orang yang pintar, tetapi kita merasa seperti kita tuh belum apa-apa dan bukan orang yang pintar. Ini hal seperti ini yang membuat kita bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita masih menyombongkan ini loh, gue pinter loh, gue hebat loh, gue kaya loh, kita sulit untuk berjalan seperti apa yang Tuhan ingin. Sulit. Karena kita masih memenuhi daging kita. Nanti kalau sudah diperhadapkan dengan maut baru. Seperti pengalaman saya ketika saya berkhotbah ke kota Ketapang. Lumayan perjalanan dari Ketapang ke Pontianak, naik pesawat kecil, baling-baling di atas, baling-baling ya. Perjalanan cuma 30 menit, tetapi goncangannya seakan-akan 2 kali lipat dari 30 menit. Baru jalan, langsung turbulence, naik lagi. Nah itu. Pada saat itu seluruh isi pesawat berteriak, saya cuma tidur. Saya berpikir, mau teriak mau gimana lagi, udahlah paling mati begitu kan. Tapi kita sudah harus mempersiapkan. Dan itu fakta. Dan jangan sampai kita diperhadapkan hal seperti itu. Makanya kenapa tadi di dalam pembahasan saya, ayo kita radikal di dalam kesucian. Ketika berhadapan dengan hal-hal seperti itu, kita udah tenang. Ya udah mau gimana lagi. Ketika seseorang mau radikal di dalam kesucian, harus didukung juga dia radikal di dalam kematian, matikan kesombongannya. Pasti dunia, lu sok suci. Nah, dulu saya juga begitu sama. Saya belum menjadi orang yang Kristen, saya masih di keyakinan sebelumnya, disebut, lu kayak si itu tuh ya, yang pakai jubah, tahu lah, saya tidak perlu sebut di sini ya. Saya tidak perlu sebut yang pakai jubah di ini, nah itu. Seperti itu. Bahkan adik-adik saya juga semua berkata gini, kalau mau jadi seperti itu, tanya nih orangnya nih. Nah, saya selalu gitu. Ini dia orangnya, karena hidup saya dulu radikalis itu. Tapi setelah mendengar kebenaran dan diubahkan, ya kita harus mengambil keputusan. Radikal di dalam Tuhan, radikal di dalam iman. Tunjukkan. Bagaimana nanti kalau kita ada percakapan lagi nih saat on air seperti ini, bagaimana rasanya saat kita disakiti. Bagaimana kita bisa menghadapi rasa sakit itu. Itu tidak mudah. Tidak cukup percakapan 1 jam membahas bagaimana kita bisa bertahan di dalam rasa sakit hati. Apalagi harus mengampuni. Nah, menurut dunia kita nggak wajar. Tetapi di dalam Tuhan itu sangat wajar. Begitu, Pau. Menarik. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita tutup ya. Kan kita harus tadi Koko bilang radikal dalam kesucian, radikal dalam kematian. Ya which is diikuti juga dengan radikal dalam iman. Terus Koko kan juga bilang nih kalau kita tuh harus waktu kita udah mengerti kebenaran, kita harus nanti rela diproses gitu. Sambilan rela diproses ini baru kita akan melihat dari setiap kejadian ya tadi yang Koko cerita, dari setiap kejadian tuh ada pesan Tuhan sebenarnya ya. Ada pesan-pesan Tuhan untuk kita terus radikal gitu. Nah, berarti kan dari awal kita harus itu dulu ya, kok harus benar-benar balik lagi ke tempat tadi. Harus dengar firman, baru di setiap kejadian itu kita terus diproses untuk masuk dalam proses radikalisasi dalam kesucian kematian gitu kok. Iya, harus setiap hari kita terus dengarkan kebenaran. Makanya harus setiap hari kita dengarkan kebenaran supaya kita bisa radikal dan bahkan ketika menghadapi hal-hal seperti tadi tuh, hal-hal yang menegangkan, yang seakan-akan kematian di depan kita sudah justru tidak takut lagi, tetapi inilah yang kita nantikan, bagaimana kita bisa segera pulang ke rumah Bapa di surga. Kita harus semakin lebih radikal lagi, kenapa? Karena kapan saja kematian itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi untuk semua yang masih muda-muda nih, yang tua dengerin juga lebih bagus lagi, gitu kan. Karena ini pasti kita semua menantikan gitu kan ya. Ayo, saya mengajak radikalah terus. Jangan sampai justru kita menyesal begitu kita sudah
udah kayak ikan diangkat dari air gitu kan, udah tinggal setengah-setengah, setengah sadar, setengah enggak, itu udah terlambat kalau udah sampai seperti itu. Tetapi kita harus selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan ini. Tuhan mengizinkan semua peristiwa supaya kita semakin diamplas, kan begitu. Bukan cuma dengar kebenaran. Sekarang, ayo semua kita guys, yang muda-muda, jangan kalah sama yang sudah senior. Kalau saya sering menyebutnya begini, kalau anak-anak zaman sekarang kan disebut anak milenial ya. Betul ya, anak milenial. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah lebih senior, lebih tua? Katanya dulu bilang, waduh ini zaman kolonial. Saya selalu mengatakan, bukan, kalian bukan zaman kolonial. Kalau kalian mau belajar mengikuti seperti apa perkembangan perubahan yang terjadi, maka kalian menjadi selenial. Apa tuh bahasanya? Senior milenial. Nah, kalau yang milenial bisa radikal, yang senior pun pasti. Masa yang juniornya aja bisa, masa kita nggak bisa? Ayo, dimulai dari kita. Kesempatan selagi masih ada, jangan sia-siakan. Bukan cuma mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi bangun hubungan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Makanya rajin-rajinlah berdoa. Jangan ketika bangun pagi, terus cuacanya hujan, adem di dalam kamar, tarik lagi selimut tidur. Nah, ini kan kebiasaan anak-anak muda. Kok tahu sih? Saya dulu begitu. Jadi tahu ya. Oke. Oke, sebelum kita tutup mungkin Koko mau kasih closing statement atau pesan terakhir ke teman-teman kita. Oke. Guys, bro and sis, ingat, ada satu yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Apa itu? Perubahan itu sendiri. Jadi berilah diri kita untuk diproses, di brainwash. Berubahlah untuk kebenaran. Sekaranglah waktunya. Kapan lagi? Jangan sampai kita diubahkan oleh dunia ini, di brainwash oleh dunia ini menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berilah dirimu, di brainwash oleh kebenaran, sehingga hidupmu dan hidupku menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu pesan. Oke, thank you Ko. Thank you banget. Teman-teman, kita belajar banyak banget ya hari ini dari Ko Buyung, gimana caranya kita bisa brainwash, sambilan kita juga gimana caranya kita membrainwash diri kita sendiri dari tindakan kita mengikuti Tuhan, sambilan kita juga lagi berusaha di brainwash oleh dunia. Itu sulit banget sih. Sulit banget, karena kita harus tetap menjalani. Dan hari ini kita dapat tips-tips dan pesan-pesan yang luar biasa dari Ko Buyung malam ini. Jangan cuma didengerin, diikuti dan dilakukan. Oke. Sebelum nanti Ko Buyung tutup kita dalam doa, saya mau memberikan beberapa pengumuman. Doa pagi. Tadi Ko Buyung bilang pagi-pagi pengen banget hujan, tutup selimut gitu ya. Coba kali ini kita lepaskan selimutnya, kita bangun untuk doa pagi setiap hari, teman-teman. Doa pagi setiap hari jam 5 pagi dengan Om Eras. Dan itu nanti ada Zoom, itu lewat Zoom webinar, nanti dilihat meeting ID-nya dan passcode-nya. Lalu jangan lupa kita juga tetap akan ada RYC on Air minggu depan, Sabtu 22 Mei jam 4 sore juga. Ke depan juga akan ada event Warrior, The Warrior Project yang tetap akan berjalan, dan Home Night Prayer yang juga akan kita rutin adakan. Jadi dinantikan aja nanti pengumumannya ya. Oke, Ko Buyung boleh tutup kita dalam doa? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan bincang-bincang di sore hari ini. Kami percaya dari setiap perbincangan kami memberkati kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kalau kami semua saat ini masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Mu, menikmati berkat-Mu, menikmati segala yang Kau sediakan bagi kami. Kami mohonkan kepadamu ya Bapa, anugerahkan kepada kami semua kemampuan, kerelaan untuk kami terus membawa diri kami, menempatkan diri kami untuk di brainwash di dalam kebenaran, agar kami hidup menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mohon biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, bimbingannya melalui Roh Kudus yang menuntun kita, memampukan kita berjalan menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Oke, thank you Ko Buyung, thank you semuanya yang udah join kita pada sore hari ini. See you on the next event. Oke, semuanya. Oke.